أيا من يدعي الفهم إلى كم يا أخا الوهم تعبي الذنب والذم وتخطي الخطأ الجم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Dakwahin Yuk. Saya Ahmad Rusadi sebagai host sangat senang bisa menemani sobat muslim di episode kali ini. Di episode perdana ini kita akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu tentang cinta sejati, membedakan antara nafsu dan juga kasih sayang. Wah, menarik nih tentunya. Tentunya hari ini saya tidak sendiri, bersama dengan kita hari ini Ustadz Pasya Putra. Ya, baik. Yang akan memberikan pandangan dan nasihat berdasarkan ajaran Islam tentang bagaimana dan memahami dan juga menjalani cinta yang murni dan juga suci. Pak Ustadz, apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat ya Ustadz. Alhamdulillah. Yuk, mari kita langsung aja mulai pembahasan kita biar dapat ilmu yang bermanfaat. Ini dia podcast Dakwahin Yuk. Nah, baik, kita mulai saja kepada pembahasan yang pertama. Nah, pertanyaan yang pertama itu Ustadz, definisi cinta sejati menurut perspektif Islam itu seperti apa ya Ustadz? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Jadi, menurut perspektif Islam, pengertian cinta yang sejati adalah cinta yang suci. Yang mana cinta itu didasari atas dasar karena Allah. Jadi, apabila cinta kita itu murni dan suci, karena cinta itu karena Allah. Dan cinta itu adalah cinta yang sejati yang bisa mengorbankan segalanya dan juga sepenuh hati. Seperti itu. Oke, itu gitu ya teman-teman. Terus juga bagaimana sih Ustadz cara kita tuh membedakan antara cinta yang berdasarkan nafsu dan juga berdasarkan kasih sayang seperti itu Ustadz? Oke. Menurut ilmu psikologis, perbedaan cinta yang murni dan juga cinta yang hanya hawa nafsu saja, yaitu cinta yang murni adalah didasarkan dengan rasa keingintahuan. Makanya di dalam Islam itu ada yang namanya istilah ta'aruf. Seperti yang disebutkan dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qaba'ali ta'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Yang artinya kami telah menciptakan dari sebagai manusia, yaitu dari golongan laki-laki dan perempuan, dan juga diciptakan yaitu dari berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Maka dari itu untuk saling kenal mengenal, itu yang disebut ta'aruf. Maka yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa, yaitu Allah yang maha mengetahui lagi maha teliti. Oke, gitu ya teman-teman. Terus juga pertanyaan selanjutnya itu, apa sih Ustadz tanda-tanda bahwa seseorang mencintai kita dengan kasih sayang yang tulus dan bukan hanya sekedar nafsu saja? Oke, yaitu yang pertama, apabila kita diberikan rasa cinta oleh Allah Subhanahu wa taala yang membuat hati kita itu semakin dekat dan juga taat, maka itu adalah cinta yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga cinta itu yang mana bisa merasakan bahwasannya untuk lebih dekat dan lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah mendapatkan cinta itu, kita sama-sama berharap semoga kita dikumpulkan bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat. Amin. Seperti Benar. itu. Kita agak ngomongin dampak negatif nih ya Ustadz nih. Oke, baik. Dampak negatif dari cinta tuh yang hanya didasari oleh nafsu itu seperti apa ya Ustadz? Yang didasari oleh nafsu itu biasanya cinta yang mana itu hanya memandang fisik. Ya. Oke, kita berbicara dengan kecantikan. Mungkin rasa cantik ketika dipandang waktu masih muda itu masih cantik. Dan mungkin ketika sudah tua sudah hilang daripada kecantikan tersebut. Adapun juga dengan kekuatan fisik. Waktu muda kita masih kuat, lalu sudah tua kita sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Yeah. Adapun ketika cinta dilihat dari tahta ataupun jabatan, itu hanya bersifat sementara. Setelah lengser sudah tidak ada lagi tahta dan jabatan. Itu dilihat dari dampak negatif ya, dampak Ustadz, negatif. Terus juga pertanyaan selanjutnya, cara kita tuh agar menjaga kesucian cinta dalam hubungan pranikah. Nah, khususnya tuh untuk para anak muda nih Ustadz. Jadi kayak karena kan komunikasi sudah gampang banget nih. Jadi besar sekali juga nih godaan untuk pacaran yang haram menurut Islam. Nah, itu kira-kira seperti apa ya Ustadz? Oke, untuk apa tadi? Menjaga kesucian. Oke, menjaga kesucian sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 222.
Innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang mensucikan diri. Jadi kita mau bagaimana keadaan kita, karena jodoh adalah cerminan kita. Ya, gitu. betul, Jadi betul. kita fokus untuk memperbaiki diri kita, maka itu kita senantiasa untuk selalu bersuci, mensucikan diri, karena Allah mencintai orang-orang yang mensucikan diri. Ketika kita telah mendapatkan cinta Allah, maka kita akan mendapatkan cinta semuanya. Amin, amin ya Allah. Nah, lalu pertanyaan selanjutnya, hubungan kita tuh agar menjaga ibadah kita dalam menjaga diri, agar kita tuh tetap murni dan suci tuh seperti apa ya Ustadz? Oke, untuk itu biasanya kita selalu berkumpul dengan orang-orang baik, Iya. supaya kita tergolong dengan orang baik. Karena berkumpulnya kita itu tergantung dengan pergaulan kita. Iya, betul, betul. Apakah ada pepatah mengatakan ketika kita berteman dengan tukang minyak wangi, maka kita akan kebagian wanginya. Iya. Namun apabila ketika kita berkumpul dengan orang yaitu tukang besi, maka kita akan kebagian baunya gitu. Iya, Seperti betul, itu. betul. Jadi kita harus bisa menerapkan dari bagaimana cara kita berkumpul. Ya, dari situlah kita bisa belajar ya Ustadz. Ya, betul. Nah, terus sarannya apa nih Ustadz kira-kira untuk anak muda yang ingin membangun cinta sejati yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala? Oke, pertama biasanya kita yang barusan saja saya sebutkan itu ada masa namanya ta'aruf ya. Iya, Itu ta'aruf. perkenalan ya kan. Perkenalan mungkin hanya sekedar kenal mengenal gitu. Lalu ketika kita sudah mengenal, kita bisa lanjutkan, kita mengkhitbah, artinya kita mendekatkan kita kepada orang tua. Maka dari itu artinya dari saling mengenal tersebut adanya lah lamaran gitu, dan juga dari lamaran langsung ke jenjang pernikahan. Ya, tetap sesuai dengan kaidahnya ya Ustadz Betul. ya. Oke. Syariat. Terus juga ada nggak sih Ustadz kisah dari Al-Quran itu yang atau hadis yang bisa kita jadikan sebagai teladan atau pedoman kita di saat percintaan kita itu? Oke, bicara tentang kisah teladan ya, sebagaimana suri tauladan kita, yaitu baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid Al-Kubra radhiyallahu taala anha wa radhaha. Ketika beliau bersama dengan Rasulullah itu, Rasulullah menyimpan rasa cinta itu sebelum antara keduanya ini menikah. Jadi Rasulullah itu sangat mencintai Siti Khadijah. Bahkan ketika beliau sudah menikah dan juga ketika beliau wafat, maka datang seorang sahabiah lalu bertanya pada Rasulullah. Ini ketika Sayyidatina Khadijah telah wafat. Iya. Wahai Rasulullah, mengapa engkau tidak menikah lagi sedangkan engkau memiliki 9 keluarga dan juga engkau harus mengemban amanah terbesar ini gitu. Iya, betul. Karena Rasulullah itu baik sebagai nabi juga beliau sebagai rasul. Gitu. Lalu Rasulullah menjawab dengan berderai air mata. Apakah ada orang lain selain Siti Khadijah? Masya Allah. Itu bentuk kesetiaan cinta beliau Rasulullah terhadap istrinya itu Sayyidatina Khadijah radhiyallahu taala anha wa radhaha. Seperti itu kisahnya. Itu kisah dari Al-Quran dan hadisnya ya Ustadz Betul. ya. Terus juga pertanyaan selanjutnya tuh gimana sih Ustadz agar kita tuh dapat mengatasi godaan dan juga ujian yang dapat merusak kesucian cinta kita? Itu kira-kira seperti apa ya Ustadz? Oke, kita bicara fase nih ya, fase menuju nikah, apalagi ya kan. Itu yang pertama, saya ada 3 versi, yaitu mendekatkan diri dan juga menguatkan diri dan memberanikan diri. Artinya mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menguatkan diri kita untuk meneladani sifat daripada Rasulullah SAW, dan yang terakhir itu memberanikan diri gitu. Ketika kita sudah ada orang yang kita cintai, maka kita langsung segera untuk menikahi. Oke, seperti itu ya Ustadz Iya, ya. betul. Cara agak menjaga kesucian kita ya. Betul, ya kesucian kita. Terus juga pertanyaan selanjutnya, gimana sih Ustadz cara kita tuh agar menguatkan hati agar tidak mudah tergoda oleh nafsu berembel-embel cinta? Itu kan sangat relevan tuh di zaman sekarang. Nah, kita seperti apa ya Ustadz? Oke, untuk menjaga kesucian gitu, daripada ya kan ada embel-embel Iya. seperti kayak pacaran syar'i nih. Nah, itu kan tidak dibenarkan gitu. Iya. Ya, bahwasannya ya anak-anak zaman sekarang itu ya yang ada istilah bahasa-bahasa seperti hijrah lah atau apa gitu. Nah, mungkin mereka bisa ketahui bahwasannya untuk menjaga perasaan dan hati kita untuk tetap suci gitu kepada Allah Subhanahu wa taala, itu dia kita dengan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, berzikir mengingat pada Allah Subhanahu wa taala, dan juga memohon untuk mendapatkan jodoh
yang terbaik yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti Masya itu. Allah, seperti itu ya Ustadz. Iya. Terus juga mungkin udah sampai di pertanyaan terakhir ya Ustadz ya. Iya, baik. Mungkin ada nggak nih nasihat atau pesan dari Ustadz Iya. untuk anak-anak muda yang ingin sedang mencari cinta sejati sesuai dengan ajaran Islam gitu, yang tidak keluar dengan kaidah maupun dari ajaran Islam gitu. Kira-kira apa sih Ustadz nasihatnya itu? Oke, bagaimana ya? Yaitu kita tentu saja untuk menentukan pasangan hidup kita itu adalah yang terbaik, baik dari akhlaknya, dari sifatnya, dari agamanya gitu, dari keturunannya, itu harus benar-benar sangat diperhatikan, karena bahasanya dari babat bibit bobotnya itu harus diperhatikan gitu. Ya, betul-betul. Baik dari cara berpakaiannya dengan sopan, ya kan. Terus agamanya, memiliki pengetahuan agama yang bagus, dan memiliki keturunan-keturunan yang mana keturunan orang-orang yang soleh, seperti itu. Untuk mendapatkan keturunan pun juga keturunan yang waladun soleh, yang anak yang berbakti pada kedua orang tuanya, seperti itu. Mungkin yang saya dapat nih Pak Ustadz ya, Iya. kesimpulannya mungkin kita nggak boleh banget nih guys pacaran, Iya. karena itu sangat dilarang oleh ajaran Islam. Betul. Gitu, kira-kira seperti itu ya Ustadz ya. Betul, seperti Sangat, itu. dilarang lah pacaran itu. Benar. Oke, jadi gitu ya Ustadz. Pembahasan ini menarik banget nih guys. Dan masih bisa dikulik lebih dalam, tapi sayangnya waktu kita hari ini Ustadz ya Oh, iya. cukup terbatas gitu. Betul. Juga udah habis juga Iya. waktu kita. Insya Allah, insya Allah. Terima kasih buat sobat Muslim yang sudah hadir di Dakwahin You hari ini. Semoga pembahasan tentang cinta sejati dan juga bakal nambah wawasan dan inspirasi bagi sobat Muslim semua. Terus juga kami juga berterima kasih kepada Ustadz, Sama-sama. yaitu Ustadz Pasya Putra, atas waktu, ilmu, dan nasihatnya yang sangat berharga. Alhamdulillah. Terus juga buat teman-teman jangan lupa untuk terus mengikuti episode selanjutnya di Dakwahin You, di mana kita akan terus membahas berbagai topik menarik seputar dunia Islam. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.